SPN ini atau Mojokerto ini kalau silsilahnya adalah Kerajaan Majapahit. Apakah ada kota SPN yang layak dijadikan role model contoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa Live Talk, pada malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan KSPN Polda Jawa Timur, Kombes Pol Agus Wibowo. Pada kesempatan ini kami akan menanyakan terkait dengan apa saja yang telah dilakukan di SPN Polda Jawa Timur. Selamat malam, Hamdan. Selamat malam, Pak Hamdan. Pertama-tama mungkin bisa dijelaskan kepada kami tentang histori atau sejarah dan berdirinya SPN Polda Jawa Timur. Silakan. Terima kasih Pak Ramdan, yang terhormat Bapak kalian diklat, Bapak Pejabat Utama dan juga Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, mungkin kami langsung aja nih Pak Ramadan. Ya. Jadi SPN ini atau Mojokerto ini kalau silsilahnya adalah Kerajaan Majapahit. Oh, awalnya. Awalnya. Jadi jika bakal Mojokerto ini dari Majapahit itu yang berdiri sejak tahun 1293. Bangunan ini berdiri? Bukan. Majapahitnya. Majapahit. Waktu itu ya rajanya Raja Wijaya lah kalau menurut histori. Seiring berjalannya waktu, Mojokerto Majapahit sudah hilang dari peradaban, ya tuh, karena masalah konflik ataupun pemberontakan sampai dengan bencana alam. Sedangkan Mojokerto sendiri atau SPN kita ini berdiri sejak tahun 1962. 62. Namun ada rangkaiannya. Rangkaiannya itu sebenarnya SPN Mojokerto itu posisinya nggak di sini. Posisinya itu ada di Pacet awalnya itu. Pacet itu Mojokerto juga. Pacet itu 30 kilo kurang lebih ke arah selatan. Itu ke daerah pegunungan itu. Itu sudah ada. Ini yang tidak betul di sejarah kita sebenarnya. Ya. Tapi ada. Jadi tahun 1946 itu sudah ada sebentar kantor residen untuk kepolisian di sana, tempat pelatihan untuk polisi. Itu posisinya ada bersebelahan dengan gereja waktu itu, yang udah kosong aja dipakai untuk kantor pelatihan. Waktu itu yang dididik nggak banyak karena masih pergolakan agresi militer Belanda. Pelatihan cuma ada sekitar 2 minggu lah waktu itu. Karena Belanda masuk ke sana, akhirnya cuma bertahan sekitar 3 bulan. Bertahan 3 bulan, selanjutnya pasukan yang ada di Pacet itu digeser ke Malang untuk sementara, bergabung dengan Brimob Malang. Beriringnya dengan itu juga salah satu, karena sejarah kita harus buka-buka ini, jangan sampai kita salah menyampaikan. Pada tahun yang sama 46 kalau salah itu, Kepala Kepolisian Presidenan Surabaya atas nama Bapak Junad itu menunjuk wakilnya untuk menjadi Kepala SPN Mojokerto. Tapi belum aktif Mojokerto, belum terlalu aktif untuk memimpin jadi Kepala SPN waktu itu. Ini pada tahun Bapak agresi Belanda ya waktu itu ya. Pada tahun 1962 sebelumnya SPN Mojokerto ini bukan bentuknya SPN. Ini merupakan pabrik gula. Di lahan ini? Lahan ini pabrik gula. Soal sini ada pabrik gula. Masih ada bangunan pabrik gula? Ini salah satunya gedung yang sekarang dipakai itu masih tanahnya itu pabrik gula. Dulu ada cerobong asap, itu karena udah tua, udah hancur, tapi bekas-bekas rel kereta api itu ada di bawah, di depan sini.
Jadi mungkin zaman itu karena dikuasai Jepang atau Belanda sebelumnya, nah, kita nggak tahu sejarah itu, kita hilang cash. Tahun 1962 SPN ini dibangun. Pendirinya kita belum lost kontak juga itu. Sejarah seperti apa dibangun SPN tahun 62 sampai sekarang. Kepala SPN yang pertama di sini pada tahun 62 Bapak AKBP Isukandar. Itu sampai sekarang untuk siswa kita yang sudah, kalau yang terakhir saya selama di sini itu kurang lebih ada 1.274 orang siswa tahun ini. Jadi yang pertama itu gelombang pertama angkatan 55 sebanyak 374 siswa. Nah, angkatan yang 56 ini sebanyak 900 siswa. 900 siswa itu terdiri dari 750 siswa dari lokal Jawa Timur. Tambahannya 150 dari siswa Papua, titipan. Titipan. Nah, ini tinggal nanti bulan Desember ini tanggal 18 mereka pelantikan. Insya Allah situasinya baik-baik semua lah. Itu yang sedikit gambaran tentang sejarah SPN. Walaupun agak terputus, tapi ada kaitan semua dengan sejarah perjuangan, termasuk keterlibatan M. Yasin. Kalau mungkin pernah dengar Bapak Dirut kita itu ada terkait masalah pergolakan waktu kita itu bergabung di Malang gitu. Nah, itu masih sedikit sejarah yang sedikit terputus, tapi kalau dikaitkan dengan agresi pada saat itu SPN Mojokerto kenapa dibilang SPN Bangsal? Karena satu, SPN ini terletak di Jalan Raya Bangsal saat ini, Jalan Bangsal, dan dulu ini tempat camp. Zaman Majapahit ini juga camp tempat logistik Majapahit. Makanya orang teman-teman bilang kalau mah Bangsal udah pasti Mojokerto. Karena tempat ini merupakan salah satu tempat penyimpanan logistik itu sejarah. Terima kasih, ini penjelasannya cukup baik ya. Jadi bangsa yang besar itu, kata Soekarno, bangsa yang menghargai sejarah. Baik, kita jadi tahu semua tentang sejarah berdirinya SPN. Ternyata mulai tahun 62 ya sampai sekarang masih eksis. Baik, kami juga ingin menanyakan terkait mungkin program kegiatan pendidikan pelatihan selama tahun anggaran 2024 tahun ini. Mungkin baik Pak Ramdon, jadi tahun ini yang sudah terlaksana kegiatan itu sebanyak ada 60 kegiatan, baik itu prolat maupun dikbal. Sedang siswanya semua itu sekitar 450 siswa. Satu tahun. Itu sudah terlaksana pada bulan Januari Februari. Dan semua. Setelah itu siswa masuk yang dikbal. Gelombang pertama masuk. Sekarang udah tahap yang kedua. Tahun depan yang sama, programnya sama, mungkin ada penambahan program lain dari kita. Jadi SPN ini perannya cukup penting dan strategis ya untuk mendidik personil supaya profesional, cerdas, modern, dan unggul. Mungkin juga bisa dijelaskan ke kami Komandan terkait dengan program unggulan dari SPN Polda Jawa Timur ini atau inovasi yang sudah ditorehkan. Ini ada beberapa inovasi. Ini juga kita kolaborasi dengan rekan-rekan kita yang kemarin mengikuti pendidikan PKN 2. Kita harapkan hasil dari kegiatan yang bersangkutan itu bisa diaplikasikan kalau bisa jangka panjang. Apa bentuknya? Bentuknya adalah TCK, target capaian ke pendidikan. Nah, itu yang diserahkan kepada para pengasuh untuk melihat sejauh mana para pengasuh ini bisa mencapai target dan diharapkan, walaupun tidak signifikan, tapi bisa melihat, atau kita membuat parameter kepengasuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memanfaatkan library. Mungkin dari library juga ada pernah digaung-gaungkan, kita buatkan
Ini untuk kalau datangnya siang lebih enak lagi, bisa kita tinjau di LBD kita, lumayan lengkap. Selanjutnya kita juga di sini kita baru-baru aja kita memasang CCTV di tiap-tiap kelas maupun barak. Semua sekitar ada 33 titik lah yang kita bisa mantau. Pengawasan ya? Pengawasan setdik maupun pengasuh. Mohon maaf, gadik. Nah, jadi kalau memang ada yang nggak masuk, gadiknya ada pengganti. Siapa pengganti nanti bisa rekam semua. Insya Allah bisa diteruskan sampai berikutnya. Kita kemarin dapat apresiasi walaupun desain dari Pak Karupin Diklat terkait dengan pelatihan konselor. Konselor ini kita melibatkan akademisi dari luar, dari universitas. Kita libatkan minimal rekan-rekan pengasuh atau pendidik ini ataupun gadik-gadikan mampu minimal, walaupun hanya sebatas pengetahuan ringan, pengetahuan sifatnya tidak detail. Gadik-gadik mampu bisa menggali inspirasi atau harapan siswa kepada pendidikan. Ada ruang konselingnya ya? Ada ruang konseling. Kita ada beberapa orang yang sudah mengikuti sarjana psikologi, 2 orang lah, bisa ikut bantu kita. Terus juga kita kami sudah komunikasi dengan Pak Karo SDM. Setiap siswa nanti ke depannya itu apabila mau masuk ke SPN, kita adakan namanya itu pra-pendidikan. Kenapa demikian? Karena kita merasakan siswa yang masuk ke SPN sebagian itu tidak siap. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka mungkin menyiapkan diri mereka untuk masuk jadi siswa SPN sekedar ikut les atau bimbel untuk masuk, tidak menyiapkan untuk sekian bulan ke depan yang akan dikerjakan di SPN. Kesehatan, sekedar kesehatan lulus. Nah, itu jadi kita mengharapkan mereka nanti dengan pra ini dia mampu minimal siap secara mental, secara fisik mereka siap. Itu didukung anggaran pra? Enggak ada. Itu nggak ada anggarannya, tapi itu sih ide kreatif aja. Yang penting kita komunikasi dengan Pak Presiden, minta waktunya sebelum nanti berangkat ke SPN, kita minta waktu berapa jam untuk memberi arahan. Berapa lama durasi? Itu durasi sekitar 2 jam lah. 2 jam cukup itu. Nanti orang tua juga kita doktrin juga, atau jangan orang tua mau melepas anaknya susah, berat, masih nunggu di depan-depan itu. Ya toh? Udah, akhirnya kita coba menghadap Karo SDM, welcome. Silakan Bang, ambil waktunya Bang. Yang penting anak-anak kita siap. Itu yang udah kita laksanakan. Terusnya juga kita membuat link Google Form itu untuk melihat setelah nanti lulus, kita membuat semacam kuesioner kepada mereka yang lulus. Bukan yang di dalam tapi yang udah lulus. Mungkin siswa dikut tahun berapa, kita mau lihat bagaimana hasil didiknya, apakah hasil itu sesuai dengan aplikasi yang diterima selama di SPN, apakah materi itu bisa dilaksanakan di lapangan, ada korelasi lah minimal. Nah, itu kita harapkan itu juga ide kita yang kita belum laksanakan. Insya Allah siswa ini lulus paling setahun kita bisa ambil masukan dari mereka. Itu yang kita buat. Saya rasa itu sementara. Dalam 1 tahun berjalan ini ada permasalahan menonjol terkait dengan siswa yang ada di SPN Polda Jatim. Kalau permasalahan menonjol yang krusial itu nggak ada sih. Tidak ada ya? Nggak ada, semua bisa ditangani lah. Nah, terkait dengan branding di Komandan, mungkin Komandan bisa menceritakan apakah ada anggota SPN yang layak dijadikan role model, contoh, bisa disampaikan siapa saja, keahliannya apa saja. Mohon izin Bapak Kemdiklat dan para PJU, saya juga mau angkat yang beliau ini, karena beliau ini seumur-umur di SPN, dari mulai pangkat Bribda dari pertama dinas di SPN, dan kebetulan yang bersangkutan ini adalah dulu mungkin SMA-nya perawat, jadi spesialisasinya kesehatan. ya. Jadi sampai
dari mulai Bintara sampai saat ini yang bersangkutan bertahan di SPN, mau mengabdi atas nama Pak Ketut, Pak Ketut Duela, pangkat Kompol. Itu orang Bali ya? Orang Bali. Tapi betah di SPN. Karena bojone wis orang ini. Nah, gitu. Yang kedua atas nama Nur Kozim, pangkat AKP. Itu juga seumurmu di sini. Nah, kalau mau dibilang mereka nggak mau, udah betah di sini. Satu, rumah udah di sini, dapur di sini, anak-anak di sini. Jadi kalau mau digeser tempat, pengabdinya tempat di SPN. Nah, dua orang itu yang jadi contoh lah. Satu sisi yang bersangkutan dedikasi bagus, berintegritas lah, nggak pernah macam-macam, ya apa adanya. Iya. Semacam ini bisa jadi contoh dan layak untuk diberikan reward ya. Dan mungkin bisa jadi contoh bagi yang lain supaya bisa jadi role model juga. Insya Allah. Kemudian yang kami tanyakan juga terkait dengan futurity policing. Tadi salah satunya komandan sudah menyampaikan bahwa ada library. Jadi futurity policing ini bagaimana satuan pendidikan ini bisa memanfaatkan teknologi dalam proses pendidikan dan pelatihan. Bisa dijelaskan ada hal yang lain terkait dengan futurity policing? Ini dia mungkin ini dibilang lagu lama atau mengeluh apa ya, bisa dikatakan demikian, bahwa walaupun kita menggunakan library, kita harapkan adik-adik kita ini mampu menguasai komputer minimal, jangan gaptek jangan gaptek, minimal buka internet ya, alhamdulillah bisa. Kenapa saya kata demikian? Karena anak-anak Gen Z ini itu udah mahir menggunakan HP, HP Android, nanti apapun udah bisa. Laptop mungkin di rumah udah bisa semua. Kami udah pernah berkomunikasi dengan MBA juga ya, kalau memang ada anggaran untuk memberi diberikan kepada sakti-sakti, khususnya SPN bisa dialokasikan untuk pengadaan komputer. Karena selama ini kita kalau ada kekurangan itu kita dibantu Polda. Alhamdulillah Bapak Kapolda intens. Yang penting kita mengajukan apa-apa, nanti dipilah-pilah mana urgensi. Mungkin yang terakhir kami ingin minta gambaran terkait dengan SPN ini, berapa luas lahannya, fasilitasnya apa saja, apakah ada rumah sakit atau poliklinik yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Oh iya, jadi luas SPN secara keseluruhan itu luasnya sekitar 37 hektar. Cukup luas ya. Nah, cukup luas. Hanya terbagi atau terkotak-kotak jadi blok-blok. SPN ini sendiri luasnya sekitar 6 hektar. SPN, Mako, Bara, Kelas itu 6 hektar. Selebihnya ada di sebelah selatan itu asrama kita, asrama anggota, terus TK, lapangan pancing. Di lapangan pancing ada 2 lapangan. Satu lapangan untuk SAR, satu lapangan tembak, satu lokasi sekitar 6 hektar yang dikelola untuk ketahanan pangan. Mereka programnya Bapak Presiden. Terus juga poliklinik. Sementara kalau kemarin berdasarkan hasil dari Jianbang lumayan lengkap. Dokter spesialis kita ada dokter gigi sama dokter penyakit dalam ada. Yang kebutuhannya juga mereka juga mau menerima BPJS, masyarakat yang mau berobat bisa ya. Bisa. Jadi layani masyarakat sekitar ya. Iya. Walaupun terbatas, tapi kalau misalnya masyarakat butuh obat, butuh apa mungkin masih bisa. Sarana ibadah? Sarana ibadah kita lengkap, masjid lumayan besar, bisa menampung 1.000 orang. Termasuk masyarakat bisa? Enggak. Kalau masyarakat enggak. Hanya untuk siswa. Jumatan kalau ada siswa. Kalau nggak ada siswa kita di luar, karena cuma mengandalkan atap kita sih kalau yang Jumatan nggak terlalu banyak, bukan di luar. Terus sarana gereja bisa menampung sekitar 50 orang masuk, sama tempat ibadah agama Hindu pura. Nah, pura ini dipakai setiap kegiatan ibadah masyarakat. Yang agama Hindu, misalnya ada acara apa-apa, pakai tempat kita. Masyarakat bisa. Termasuk aula.
aula yang di kita itu aula besar itu, Ya. itu kita kalau masyarakat anggota memakai, silakan. Baik, mungkin itu yang saya tanyakan ke Komandan. Ya, terima kasih. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Diakhiri. Ya tadi itu kita mohon dari Lemdiklat selaku orang tua, karena kita juga mau menghilangkan kata-kata bahwa SPN itu merupakan anak kos yang dititipkan di Polda-Polda. Sedangkan kita juga ini juga tetap ke Kapolda, gitu kan? Apa minta bantuan ke Polda? Kalau memang tadi itu ada plastik yang bisa mendukung SPN mungkin hampir sama fungsinya surat SPN. Ya kita mohon bantuan dan dukungan pimpinan yang tertinggi. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Komandan atas waktunya dan informasi yang sudah disampaikan kepada kita semua. Demikian para pemirsa Lemdiklat Talk, kita akhiri kegiatan ini. Siswa boleh tambah nggak? Ya. Bisa tambahkan? Boleh? Boleh tambahkan. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Kapolda bahwa Jatim ini, Polda Jatim khususnya itu mempunyai bakat-bakat tertentu, terutama di cabang olahraga. Nah, ini juga karena beberapa event yang diikuti siswa kita atau mantan siswa kita itu sangat-sangat berprestasi. Satu misalnya ada siswa kita, bukan siswa kita, dulu siswa di sini sekarang jadi antap kita, itu juara judo nasional. Oh, ada juara. Ada silat, karate, taekwondo, panahan, Tingkat nasional itu ya? tingkat nasional. Itu punya atlet ya lumayan lah untuk dicetak. Nah, kalau mau diberdayakan dari Polda, mantep ya. Bisa ikut PON atau Kemarin ikut PON 1 ya, PON 1 orang. ada yang Ada. Nah ini biar pimpinan juga. Jadi kita mencetak selain kita ngangkat mereka dari bawah, juga kita juga menyalurkan bakat mereka nanti setelah jadi polisi. ya, hal yang positif ya, patut dilanjutkan. Demikian para pemirsa Lemdiklat Talk, pada malam ini kita sudah bincang-bincang dengan KSP Polda Jatim. Ya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam presisi.